Ya tak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepantasnya lah kita tak habis-habisnya mesti bersyukur kepada Allah karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tetap bertahan dalam keimanan kepadanya sebagai tingkat nikmat yang paling tinggi. Syahadat pun marilah selalu kita benahi biar lebih mendekati makna yang hakiki. Sanjungan sholawat kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ujung tombak pembawa pelita kehidupan bagi segenap umat manusia. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50 sampai 51 yang melekati dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka, yaitu penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan sanda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Dengan ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan manusia besok di akhirat yang keadaan pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa besok di akhirat akan terjadi dialog yang sangat menghibahkan hati siapapun yang mendengarnya. Dialog antara orang-orang yang berada di dalam surga dengan orang-orang yang ada di neraka. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang kafir yang menjadi penghuni neraka dan berteriak-teriak minta tolong kepada ahli surga itu adalah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai bahan ejekan, senda gurau, dan permainan, serta orang-orang yang tertipu oleh kehidupan duniawi. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan orang yang menjadikan agamanya sebagai bahan ejekan, sanda gurau itu? Di dalam Al-Quran paling tidak dapat ditemukan 4 kelompok orang yang dikategorikan sebagai pihak yang menjadikan agamanya sebagai sanda gurau dan ejekan, yaitu pertama, orang yang keimanannya labil, berubah-ubah, ada kalanya beriman tapi kemudian berubah menjadi murtad atau kafir, berganti-ganti agama dianggapnya sebagai suatu hal yang lumrah. Orang yang demikian itu digambarkan Al-Quran dalam Quran surat An-Nisa ayat 137 yang berbunyi,
Innal ladina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunil lahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi apapun kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kedua, orang yang pola beribadahnya labil karena dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Jika ada kepentingan dengan Allah, dia akan beribadah sangat aktif. Tapi jika tidak ada kepentingan dengan Allah, dia tidak akan beribadah. Jadi orang yang demikian itu beribadah hanya sesuai dengan kepentingannya saja. Gambaran orang yang demikian itu dijelaskan oleh Al-Quran dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfi fa in asabahu khairut ma'anna bi wa in asabathu fitnatun qala ba'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirat dalika wal khusranul mubin, yang artinya dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh sesuatu bencana berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surat Yunus ayat 12 berbunyi, wa idza massal insana durru da'ana lijan bihi au qaidan au qamian falamma kasyafna anhu durrahu marroka'an ka'alam yad'una ila durri massa kadzalika zuyyinal lil musrifina makalu nu ya'malun. Artinya, dan apabila manusia ditimpa oleh bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ketiga, orang yang tahu sesuatu itu benar tapi enggan menaati dan menjalankannya. Gambaran orang-orang yang demikian dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 93. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumud dur khudhu ma atainakum biqautin wasma'u qala sami'na wa asoina. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tapi tidak menaati. Keempat, orang yang suka mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan.
seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Hadirin sidang sholat Jumat yang berbahagia, itulah penjelasan Al-Quran tentang yang kelak akan mengalami keadaan sangat menyedihkan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita menghindari sikap menjadikan agama yang kita anuti itu, yaitu agama Islam, sebagai sekedar permainan dan canda gurau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbil fir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa salatullahi salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saya ayyuhal ikhwan usikum wa taqwallahi haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga untuk kebaikan kaum muslim seluruhnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma tah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.